Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Keynes yang beranggotakan Jayang Galih Lanang Gemilang, 2 Tommy Irawan Heri Susilo, 3 Mirojul Hidayat. John Maynard Keynes lahir pada tanggal 5 Juni 1883 dan meninggal pada 21 April 1946. Ia adalah ekonom Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia diakui sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesan dan semua turunannya. Sejarah awal pemikiran ekonomi Keynes. Pada tahun 1930, dunia dilanda depresi besar atau The Great Depression atau juga bisa disebut krisis Malais. Krisis Malais terjadi selama 10 tahun. Malais diawali oleh pelepasan saham secara masif sebanyak hampir 13 juta lembar saham berpindah tangan dalam waktu sehari sehingga menyebabkan indeks saham jatuh sangat dalam hanya dalam waktu sehari. Jatuhnya pasar saham menyebabkan penurunan daya beli, menyusutnya investasi, guncangan sektor industri, dan merebaknya pengangguran. Merebaknya pengangguran menyebabkan kredit macet meningkatkan dan penyitaan aset melonjak. Depresi besar ini mendorong Keynes untuk menerbitkan buku The General Theory yang menawarkan penyelesaian mengatasi depresi tersebut. Melalui bukunya, Keynes melakukan revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas dalam jangka pendek hingga menengah akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Menurut Keynes, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan naik turunnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Selanjutnya adalah kritikan Keynes terhadap teori klasik. Teori klasik meyakini bahwa setiap barang yang diproduksi akan selalu diiringi oleh permintaan. Sesuai dengan teori Say yang mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Kritikan oleh Keynes sebagai suatu kekeliruan. Dalam kenyataannya, biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran. Hal ini dikarenakan tidak semua pendapatan masyarakat dilakukan untuk konsumsi, sebagaimana akan ditabung. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Walaupun kekurangan ini bisa dieliminasi dengan menurunkan harga-harga, tetap saja permintaan lebih kecil dari penawaran. Inilah yang terjadi pada tahun 30-an, saat perusahaan berlomba-lomba berproduksi tanpa kendali. Di pihak lain, daya beli masyarakat terbatas. Akibatnya, banyak stok yang menumpuk, sehingga sebagian perusahaan mengurangi produksi, bahkan sebagian melakukan rasionalisasi, yaitu melakukan pengangguran produksi dengan mengurangi jumlah pekerjaan. Next. Inti pokok pemikiran Keynes. Pada hakikatnya, setiap teori Keynes dapat dipandang sebagai suatu teori tentang pendapatan dan kesempatan kerja. Ini pokok dalam sistem pemikiran dan konsep Keynes terdiri dari 3 faktor penting, yaitu pertama, hasrat berkonsumsi. Pendapat total agregat sama dengan konsumsi total agregat, ditambah investasi total agregat. Tingkat konsumsi bergantung pada hasrat seseorang untuk berkonsumsi, yang merupakan fungsi dari pendapatan. Begitu juga dengan tabungan, karena tabungan merupakan sisa bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk berkonsumsi. Yang kedua, tingkat bunga yang memiliki kaitannya dengan frekuensi likuiditas. Tingkat bunga menurut Keynes bukanlah pencerminan dari penawaran tabungan dan permintaan investasi, melainkan tingkat bunga merupakan variabel bebas dari kedua hal tersebut. Tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter tergantung dari keinginan seseorang menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas, sehingga tingkat bunga tergantung dari frekuensi likuiditas. Terakhir, efisiensi marginal dari investasi modal. Tingkat investasi ditentukan oleh efisiensi marginal dari investasi modal yang dipengaruhi oleh ekspektasi investor tentang laba yang akan diperoleh di masa depan dari investor modal yang bersangkutan, dan bahwa ekspektasi tersebut adalah yang positif yang menguntungkan investor itu.
Peran pemerintah dalam perekonomian menurut Keynes. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas ekonomi memiliki seperangkat instrumen kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 1. Kebijakan moneter atau monetary policy adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan instrumen moneter seperti tingkat bunga dan jumlah uang beredar untuk menjadi target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar mata uang. 2. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penentuan dan sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada anggaran belanja negara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Next. Peran pemerintah dalam perekonomian untuk menutup kenyataan bahwa dalam kenyataan pasar gagal untuk menyelesaikan beberapa persoalan ekonomi, yaitu 1. Eksternalitas. Eksternalitas adalah pengaruh sampingan yang terjadi manakala perusahaan atau individu membebankan biaya atau manfaatan atas pihak lain di luar tempat terjadinya transaksi pasar. Ada 2 macam eksternalitas, yaitu eksternalitas positif dan negatif. B. Persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna menyebabkan kenaikan harga di atas biaya dan mengakibatkan permintaan konsumen akan menurun serta produksi barang pada akhirnya juga menurun. 3. Barang-barang produk publik. Barang publik dalam suatu perekonomian merupakan fenomena eksternalitas positif di mana biaya untuk peluasan jasa dan setiap tambahan orang adalah nol dan tidak mungkin melarang orang atau individu untuk ikut menikmatinya. D. Keadilan ekonomi. Seringkali mekanisme pasar gagal dalam mewujudkan keadilan ekonomi bentuk campur tangan pemerintah, yaitu pengenaan pajak progresif pada individu dan perusahaan yang memperoleh keistimewaan dalam transisi ekonomi. Dalam pemerintah dari hasil pengumpulan pajak kemudian digunakan untuk membayar proyek-proyek pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Next. Penutup atau kesimpulan. Dalam pemikiran ekonomi, Keynes beranggapan bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian untuk menstabilkan naik turunnya siklus aktivitas ekonomi hingga keberhasilan ekonomi akan dicapai. Keynes mendukung campur tangan pemerintah dalam perekonomian dalam penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter peran sebagai otoritas moneter dengan mengendalikan instrumen moneter seperti tingkat bunga dan jumlah uang beredar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang. Sedangkan pada anggaran belanja negara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter maupun fiskal diperlukan dalam perekonomian untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang ada di dalam sistem ekonomi pasar, yang mana masalah tersebut dapat menimbulkan permasalahan ekonomi seperti polusi, eksternalitas negatif, pengangguran, inflasi, ketidakmerataan pendapatan. Dan sekian dari kelompok 9.